ini ada temuan ulun lah, tes mahasiswa ujar kisah tuh nyane bapak ngaku alumni pesantren kan tamat mana dulu pesantren ini. Lalu ujian praktek salat, bacaan salat, ternyata doa iftitah ada hafal. Doa iftitah ada hafal. Ditanya kenapa? Jawabannya pintar, benar biar labihan pintar. Pintar ya pesantren, ya pintar. Nah, bajulan kira-kira baca anu berdasarkan hukum fikih lah, hukum fikih nih, sembahyang salah rakaat sah, sembahyang batapih wara sah menurut fikih. Apa jadi fikih? Sembahyang menutup aurat, laki auratnya pusat sampai lin, tuh pun yang tutup pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Karamun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola masjid, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, hadirin hadirat khilafut ta'lim majelis tazkirah subuh ahad jamaah masjid Darul Hikmah yang Allah muliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah. Allah beri nikmat yang banyak kepada kita. Ada nikmat yang yang umum, yakni kehidupan. Kita bisa hidup ditandai dengan bernafas. Itu nikmat. Berarti kita sepanjang hidup adalah dalam asupan nikmat-nikmat Allah. Kalau orang percaya lah pahina katu nikmat, nah, merasa nggak tahu yang mereka pernah bermasalah dengan pernapasan, masuk rumah sakit, lalu bernapasnya lewat tabung gas, lain gas 3 kilo lain lah, pasang hidung, hanya nyaman behina sehari, 2 hari, 3 hari ampe, bagus dah ya dokter, kada kau bulik misalnya, nah bayar ongkos behina. Jadi gas tadi bayar,
gas apa oksigen bayar itu sekalinya 3 hari ya memakai bayar. Selama ini kita berapa hirup sudah? 60 tahun kali 365 hari kali 24 jam. Kali pernah lah bayar? Ada pernah sekali bahagia itu. Itu sama jam aja belum lainnya. Jatai uyah masin, jatai gula manis, jatai paling tunjuk masam. Itu nikmatnya itu mau ada sih ngerasaan covid. Itu nang masin gede masin, nang manis gede manis, soalnya covid penyakit. Itu alhamdulillah itu nang umum berataan kita dapat. Itu ada nang khusus nang kita peringati nih bulan Rabiul Awal itu nikmat khusus itu. Jadi Nabi itu datang sebagai nikmat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina. Jadi kita wajib bersyukur ya. Datangnya Nabi kita sebagai da'i. Da'i Nabi itu mengajak kita mengenal Allah. Jangannya kada Nabi datang telah kada mengenalkan Allah. Apakah nang kita sembah itu kira-kira? Bisa tak sembah pohon kayu, bisa tak sembah batang pinang, macam-macam ya. Sesambahkan orang bahari itulah patung disembah apa. Berangkat Nabi kita menyampaikan, lalu kita mengenal Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illallah, itu namanya nikmat iman. Ini yang kita syukuri alhamdulillah. Nabi kita datang mengenal Allah lalu kita bersyahadatain. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ingat 2 kalimat syahadat. Perjanjian kita itu, pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah satu-satunya yang diberi wahyu Al-Quran. Itu ada orang ngaku dapat wahyu selain Nabi kita, itu pendustaan. Yang satu ya yang dapat wahyu Al-Quran itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perjanjian itu harus ada konsekuensi ngarannya. Kayak pian waktu nikah itu kan perjanjian tuh. Perjanjian pian bertanggung jawab terhadap perempuan yang disebut istri. Itu. Lalu kita punya kewajiban. Nang laki berkewajiban bernafkah, yang bini kewajiban taat. Apakah itu beban? Kada. Nikmat itu. Jadi orang kawin itu nikmat, walaupun ada beban. Sama kita beragama. Kita beragama ini ada beban oleh Allah. Bebannya, konsekuensi dari syahadatain adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu. Jadi konsekuensinya kita harus taat, nurut, manut dengan apa nang jar Allah. Sami'na wa ata'na. Tanpa reserve, kada usah berpikir lagi. Bila jar Allah kayak ini, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jar Allah tak. Apa-apa yang disuruh oleh Nabi ambil, tidak usah berpikir lagi. Apa-apa yang dilarang buang, jauhi. Itu bila kawala itu selamat kita tak. Sebab Nabi itu Allah utus sebagai rahmat. Kan kita minta rahmatnya, sakinah, mawaddah, warahmah. Ambil nama ujungnya itu rahmat atau rahmah telah. Jadi Allah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi diutus Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi mengharap rahmat umpati Nabi selamat. Dari jalan lain, mungkin kita ada rahmat Allah nih. Dengan itu kita lalu dapat ketenangan hati, sakinah ngarannya. Lalu Nabi mampu mengatakan rumah sidin itu dengan ungkapan baiti jannati. Baiklah.
jar Nabi rumahku tuh surga. Kok kayak apa rumah Nabi? Nah ini pian untungnya hari ini nih, positifnya sosmed kan lah, pian cari kan lah di Google, tulis rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelihatan gambar di situ, ada di YouTube dan videonya lagi. Kayak apa rumah Nabi itu, masya Allah, sangat amat sederhana. Kalau sekarang kita ada isi RSSS itulah rumah sangat sederhana sekali. Nabi kita di bawah itu lagi ke rumah sini. Atap jerami, atapnya jerami, sakamar aja. Bila mahalat ada tamu di sini dihalat lewat hijab, tuh kayak itu hijab warnanya. Ada kamar ada, itu rumah Nabi. Suatu ketika Sayyidina Umar sebagai mertua datang ke rumah Nabi. Nah, Nabi sedang berbaring, berabah. Nah, masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi kita ternyata saat berbaring baru bangun. Melihat keadaan Nabi bangun guring dari berabah, Sayyidina Umar nangis, terpejam bunyi mata. Kenapa? Betikap balang tikar belakang Nabi kita. Nah, itu. Kira-kira mau kita hari ini rumah ada nama betilam lah kira-kira ada dah Nabi kan bisa tilam tikar dari daun pelbah kurma itu berapa situ, mana buktinya belakang bergambar bahwa kita berapa di tingkat kurun lah, tingkat kurun berbelang di belakang. Ayo itu Nabi kawan Nabi baiti jannati ya Pak, dibanding rumah kita insya Allah masih tak bagus rumah kita dari segi fisik. Tapi Nabi kita menyatakan rumah sebagai surga. Di mana negara letaknya? Iya di sini tadi. Tatmainul qulub itu di sini adanya. Mun hati lapang, rumah sempit, lap hati rasa luas dunia. Tapi mun inya sempit nah, rumah sing luasan ya tadi asal sakit kepala hati. Di sini andaknya salinya. Nah supaya sini dapat itulah rahmah dari Allah tanamkan. Lalu dapat sakinah wa anzala sakinah atau fi qulubil mu'minin. Dan Allah turunkan sakinah ditanamkan ke dalam hati orang-orang beriman. Napa dia sanang hati? Apa aja yang dirasa, yang dilihat sanang semuaan mun hati sudah lapang, nyaman. Tapi mun hatinya sudah ada bebal, sudah sempit. Nah, apa aja nyamannya? Nah, itu kata kunci di situ. Di mana mendapatkan itu? Ikuti Nabi. Tuntunan Nabi diikuti. Nah, ini sekitar menyimpulkanlah pesan dan wasiat yang kita dengar selama perjalanan Rabiul Awal yang sudah memasuki hari-hari terakhir. Kalau dalam hitungan almanak lah, karena tadi liburnya hari Jumat 12 Rabiul Awal, hari ini memasuki hari ke-28 malam 27 atau 28 28-nya hari Senin, 29 terakhir malam Selasa. Kalau dihitung di almanak nang liburnya hari Ahad itu hari Jumat 12 Rabiul Awal hari libur. Nah itu kesimpulannya. Nah, taati Allah dan Rasulnya. Nyaman tuh saudara. Jadi situ ada dua kalimat syahadat punya konsekuensi untuk kita ikuti. Kalau diikuti itulah akan menghantarkan kita kepada jalan yang namanya tadi sakinah. Kalau rumah tangga lah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 poin doa kita itu kan ada jalannya. Hanya ada pada jalan Allah dan Rasulnya. Hanak fit dunia hasanah. Mana jalannya? Jalan Allah dan Rasulnya. Mun kada jalan itu kada ada hasanah dunia nih. Apa ada nilai dunia nih? Ada nilai di hadapan Allah. Jadi jalan bahasa Nabi nih, bahasa Nabi nih, mafhumnya nilai hadis Nabi. Dunia ini di hadapan Allah tidaklah berharga seperti sebelah sayap nyamuk. Coba. Sebelah sayap nyamuk berapa harganya? Wah, ya jangan tahu sebelah sayap nyamuk berapa harga. Saking dunia ini tidak bernilai. Ini yang kita kejar. Ada hasanahnya. Kalau hanya ini saja. Tapi kalau nilai dunia tadi ada nilai imannya, nilai akhiratnya, maka dia akan menjadi bekal sanggup kita
untuk kehidupan yang kekal, khalidina fiha abada. Nah, khalidinnya di mana? Jannatul adn, dalam surga. Subhanallah. Nah, itu diperoleh di dunia pun demikian. Nah, akan mendapatkan hasanah kalau ada nilai-nilai iman, nilai-nilai agama. Kalau ada itu tidak akan pernah ada yang namanya hasanah di dunia, lebih-lebih di akhirat tidak ada hasanah sama sekali kalau ada iman itu. Nah, inilah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, untuk mewujudkan itu semua sunnah terbesar, sunnah Nabi kan temanya nih sunnah Nabi, kita mulai lebih awal nih lah. Jadi menghidupkan sunnah Nabi, ahya sunnati. Jadi sunnah Nabi itu apa namanya? Ada kategorinya sunnah yang besar, sunnah yang agung. Di antaranya apa? Majelis ilmu. Kenapa disebut dengan masjid Bapak nikmat apa namanya sunnah terbesar? Karena ini awal-awal kehidupan Nabi dan menjadi Nabi itu Nabi mendirikan majelis. Imam Nabi menyampaikan, menyerukan, lalu mereka masuk Islam, diajarkan mereka itu, diajar. Walaupun dalam kondisi intimidasi, dakwah sembunyi-sembunyi, tapi Nabi tetap mendirikan majelis namanya Majelis Darul Arqam namanya. Majelis Nabi itu. Karena masih belum ada, yang ada ya tadi Ka'bah itu dikuasai mereka. Lalu ada rumah yang agak pojok yang ada tapi ta'awasi oleh mereka, itulah rumah daripada Arqam bin Abil Arqam. Ad-Dar artinya rumah, sama dengan bait adalah. Nah, jadi rumah. Di situ ada rumah yang beisamurnya ini adalah Arqam bin Abil Arqam, nama sahabat Nabi. Lalu di sebelah majelis itu ada Darul Arqam. Bila anak mengaji itu rumah Arqam itu Darul Arqam masih Tuhan kita. Nah, tapi mereka kedua ini berjurat tuh bersatu-satunya. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah mendengar kabar Nabi akhir zaman, Nabi kabar itu sudah ada. Katanya di Mekah. Cari, ada nang tahunya orang. Nah, ada nang Yahudinya di beberapa tahun, ada namanya orang. Ada nang Rasari, tetap orang kafir. Jadi kayak apa nih? Nah, suatu ketika melihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu takut, jadi Sayyidina Ali tuh, kena kasih tutup rumah Arqam lah. Cuma kita jangan berduaan, bisa. Enak aku dulu, kita hadapnya dulu. Nah, saking sembunyi-sembunyinya tak. Ngaji itu kumpul, ternyata situ ada Bilal bin Rabah di situ kan, kumpulan Nabi mengajarkan tentang tauhid pertama kali di situ. Jadi majelis taklim ini lah itu sunnah terbesar. Awal-awal dakwah Nabi itu ada majelis. Bahkan fungsi masjid. Jadi sunnah besar adalah Nabi membangun masjid setelah di Madinah, setelah kaum muslimin eksis. Madinah sebagai tempat yang eksistensi umat Islam pertama. Lalu Nabi kita sampai di Madinah bukan bangun kantor, bukan bangun rumah tempat berdiam di rumah sahabat aja. Nah itu kadang berulah sedin. Apa yang bangun tiba hari pertama di Madinah apa? Bangun masjid. Ya Masjid Nabawi sekarang tuh. Nah itu pertama kali sampai di sana Nabi bangun masjid. Berarti masjid sunnah besar. Makanya diikuti. Punya di mana aja masjid dan di mana ada kaum muslimin ada masjid. Yang komunitasnya sudah ada, bangun mulai musala dulu, bangun. Itu karena memang bagian dari Islam. Nah itu. Kalau kita ke Mekah nih, ke Mekah, ke Madinah, Anda mau umrah, Anda ziarah ke mana? Pasti ke masjid. Ke Mekah, umrah, ibadah ihram itu masuk kota Mekah, itu memasuki Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ke Madinah kan ada kubur Nabi, sama masuk masjid. Nah itu. Lalu apa fungsi masjid? Jadi fungsi masjid untuk salat yang berjamaah ini itu sebenarnya fungsi nomor 3. Nomor 3 itu fungsi pertama adalah dakwah, menyeru umat untuk mengenal Allah. Makanya dikumandangkan azan. Azan itu disebut dakwah tammah namanya. Dan doa azan kan
Allahumma rabbi hazid taqwati tamah. Ya Allah, inilah seruanmu yang sempurna. Jadi di situ kumandang azan. Belum ada salat kan? Seru dulu. Nah, lalu orang ingin mengenal Allah. Diapai? Diajari. Mun kada belajar salah kena. Nah itu ada pernah Allah sembahyang jemaah di sebuah masjid. Imam makmum ulun di sini. Kada tahu, kada lawas di masyarakat datang jemaah seko sembahyang. Ada lawas datang pulang seko tiga. Nah. Ini sama-sama hilang masyarakat ini kan ada orang sudah sekali. Ibah salam imam, nang seko salam. Assalamualaikum. Nang seko berdiri, bingung nang seko nih. Jauh seko mikir paham ya orang. Yang ilmu. Nah, kapan kita harus menambah rakaat dan kapan kada? Kalau tata rukuk, karena rukuk itu makna rakaat. Bila dapat rukuk serakaat, jangan lagi nambah. Bila kata dapat rukuk lawan imam, berarti masuk nambah kena ibu orang salam. Nah itu kan mengaji dulu. Kamu ada mengaji kayak tadi, mingat. Orang salam juga. Orang berdiri bingung. Nah itu. Jadi perlu belajar dulu, taklim dulu. Hanya ibadah yang dituntut adalah ahsan amalan. Yang paling bagus ibadah seperti pian nukar baras, mengkawan nukar baras itu paling bagus. Ibu-ibu nukar sayurnya yang paling bagus. Kada mau bang mencari nang ada bagus. Besong-song ke pasar tuh pak mana camarak sini nah. Nyaman tuh melihat sayur bayam bagus, tarung bagus. Kada ada pak ibu-ibu memilih tarung lerot. Pasti nang kancang. Tarung lah. Itu pasti milih. Itu iwak kak. Pasti nang sigar dipilih. Itu lah. Maka bahkan tarung sayur itu hanya fungsinya setengah hari mencari yang baik. Kita masa sembahyang bisa ke akhirat nang ada baik, nang seadanya aja. Hah? Ada durian yang dipikap tulisannya durian 5.000. Sehingga mana durian 5.000? Mana mang yang durian 5.000 itu aja di keranjang bawah itu. Nang di bawah jadi tampuyak ya ada bagus laginya. Masa mudah. Tuh bang nomor berapa di atas tuh? Oh, nang di atas ini mana ini 70, libang 50, libang 30. Nah, milih nama Nabi anda. Kada mau milih nang 5.000. Pasti milih nang masih ada duit lah. Nang kita ada duit nih pasti milih nang bagus. Itu milih durian. Masa sembahyang kita, amal ibadah kita nang dipersembahkan untuk akhirat kayaknya kita, masa nang seadanya? Kayak apa? Ada pernah ahsan itu? Nah itu tadi belajar ngaji kita sempurna amal itu nang ahsan itu ada 4 kriteria dari guru-guru kita. Nah kita bila kurang ada ahsan lagi. Ahsan itu terbaik. Ini asalnya hasanun itu baik kan? Ahsan sama akbar, kabir. Akbar itu Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Kada ada kebesaran di atas akbar, jadi Allah saja yang maha besar. Itu wazannya tak? Ahsan, terbaik, paling bagus. Allah nyuruh ibadah itu yang ahsan, ahsan wa amalah. Nah, jangan nang durian kualitas 5.000, itu nah. Durian naik juga. Nah, itu. Jadi kita mesti lakukan itu. Apa kriterianya? Pertama, memenuhi syarat. Syaratnya bukan hanya memenuhi ahsan lah, tapi sah tidak sah syarat. Ada juga syarat, ada terima. Penerimaan pegawai ya syaratnya ini kurang sebutnya. Parai dia belum mendaftar udah terima orang, ada terima. Mendaftar jangan terima orang, apalagi lulus mungkin. Ada juga syarat. Nah, ijazah, misalnya ijazah S1, ijazahnya aja. Kita ada BC, mendaftar yang rawat. Nah, pengecualian menyalahkan. Nah itu. Jadi ada syarat, ibadah ada syarat. Nah,
Yang kedua rukun ngarang sembahyang itu apa garan? Dari takbir sampai salam. Kurang sabuting dari 13 rukun lain sembahyang. Ya. Right. Nah, itu belajar apa garan rukunnya tak? Nah, itu rukun tumakninah itu rukunnya. Jadi bukan hanya rukun tapi tumakninah. Lalu rukunnya kayak ayam mamatok beres. Nah, berarti ada sembahyang yang kita tuh 4 ayam. Nah, itu contohnya tak. Jadi ada rukun. Cukup belum? Lah syarat sudah, rukun sudah hasan belum? Harus dengan sunnah. Dengan sunnahnya. Baik sunnah dalam makna fikih dan juga sunnah dalam makna perilaku Nabi. Nah, ini ada temuan ulun lah, tes mahasiswa ujar kisah itu nyane bapak kok alumni pesantren kan tamat mana dulu pesantren ini. Lalu ujian praktek salat, bacaan salat, ternyata doa iftitah ada hafal. Doa iftitah ada hafal. Ditanya kenapa? Jawabannya pintar, benar Bian. Labihan pintar. Pintar ya pesantren. Ya pintar. Nah, bajulan kira-kira baca anu je sunat juga lupanya. Pintarnya. Sunat juga aja. Artinya biar kadang baca sah. Wujud. Tapi dalam makna sunnah Nabi apa? Jan Nabi kita selalu kamara itu muni usalli. Sembahyang itu seperti apa sembahyang? Nabi baik kita ada. Ya enggak. Di hadis juga baca hadis-hadis. Bukhari Muslim mengisahkan tentang sembahyang Nabi ini. Nabi itu baca iftitah ada. Jar hadis baca, mun kita kan baca berarti ada sunnah. Walaupun sah. Nah, jadi harus sempurna Allah sunnah-sunnah. Jar ulama itu nang wajib dibaca itu 5 aja. Subhan Rabbil A'la harus dibaca. Subhan Rabbil Azim harus dibaca. Rabbi Firli harus dibaca. Jadi leng sembahyang tadi ya kualitasnya durian 5.000 tadi. Itu akhirnya ada bacaan nang dibaca wajib itu 5 aja. Nang lain itu sunnah. Apa? Takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, tahiyat akhir, salawat atas Nabi, salam. Itu aja nang lain harus dibaca. Sunnah galah, sah galah. Nah, ini hari ini manusia berpikirnya itu. Lalu menghilangkan sunnah-sunnah Nabi. Maka judulnya kita Ihya Sunnah. Ibadah harus ikut sunnah Nabi. Kayak apa Nabi sembahyang kan begitu. Nah, cukupkah belum? Yang 4 tadi hanya 3. Ada adab-adabnya. Nah, ada adab-adabnya. Adab itu termasuk dalam hal berpakaian. Sembahyang, pakaian sembahyang. Ada kepantasan. Kapan nanti kayak apa? Sembahyang harus ada juga aturannya. Berdasarkan hukum fikih lah, hukum fikih nih, sembahyang salah rakaat sah, sembahyang batapih wara sah menurut fikih. Apa jadi fikih? Sembahyang menutup aurat, lelaki auratnya pusat sampai lin tuhon, mun biar tutup pusat lawan tuhon sah, jadi fikih. Tapi ada cocok lah ada Tuhan, mulai ada sing bejudan. Nah, itu adab ngarannya. Nah, kopiah kalau perlu kayak beliau dia sempurna tuh imamah bersuruhan Nabi kayak itu. Nah itu mun bilang alih berjamaah di rumah waktu tahajud sekolah sunnah. Oh kosong itu, basuh, berjubah sembahyang di rumah. Bagus tuh, itu sunnah. Ada mau hanya nang wajibnya aja. Nah itu kira kan wajibnya aja ulun karena bulan kena kesini masalah katok aja ini biar jauh sama lihom. Apa guru bilang ada batas, padahal bujur aja pikirnya, tapi ada adab. Nah itu penting 4 hal nih. Di mana belajarnya ngaji? Mau kadang ngaji kita tahu itu, ya Allah seadanya aja. Tapi itu jangan tapi guring di musim sembahyang suci ya bang, tapinya kadang-kadang apa-apa, tapi tahulah kita
Yang dibedakan antara tapih nang ribu sembahyang lawan tapih nang bakas guring. Ini tapih guring gua sembahyang. Oh ya itu. Nah ada tahu andakannya putarannya orang nang mana nang diputar di atas nang di bawah. Ini kada paling nang minyak di bawah bakas nang digulung. Jadi tapih itu kalau menggusuk tuh saparuhnya kada usah semua digusuk. Masalahnya ini panjang diputar ini. Panjang jadi apa-apa. Nah itu, ini menggusuk tuh saparuh ya. Jadi kedaharan listrik. Nah, lipat, nah mana di bawah nah itu nang di bawah, nah di atas nang digulung, usah digusok iman-iman. Nah itu teknisnya tuh. Sampai kakak itu diaturakan nyamannya. Kalau ini belajar paham kan itu kan. Nah ini pentingnya majelis itu kita belajar. Ada jergen kita dapat nah hanya ada. Menteri Hairul 4 tahun mana ceramah-ceramah maulid apa gitu mana guru-guru ada pak kadang-kadang hanya yang sebelumnya kita tahu kisah Nabi Adam malam kisah Nabi Adam jadi kisahnya tahu sih dapat kitab di mana lah cuma kita dengar kisah tuh bagus gitu kan nah jadi sidin Nabi Adam itu nang buah khuldi itu sih buah dunia buah surga kada mau jadi kada boleh dimakan hanya buah surga dimakan bagi penghuni surga jangan makan buah khuldi itu datangnya adalah buah dunia pas Nabi ada memakan akhirnya sakit parut biasanya kada pernah lalu hendak itu nah anak jar Allah Ta'ala nih di surga kada ada mencari nak ada mau di sini ada tuh di surga ada orang ada di surga jadi kan ada bisa dia wadah. Nah ini cara harus Allah anak emak usir Nabi Adam karena nyawa makan buah itu sudah karena ini di surga kan ada paksa turun nyawa dunia tuh kabawa sana turun dulu bagusnya kisahnya karena kisahnya bagus memang aja dapat ilmu itu dan ini rekayasa Allah bukan kesalahan Adam. Allah memang asal penciptaan Adam itu bisa dunia ini ja'ilun fil ardi khalifah memang Nabi Adam rencananya fil ardi itu lalu diulahlah kisah itu kan disediakan kayak Pak Adam ini diuji nih dengan dunia nih salahnya mana matok nah wahyu mantap bisa guru nih di benak kasih ini berkitabnya terang dapat kita dapat mengaji itu nah tahu mana lain tahu ya kalau lah cuma ulun mana tahu di sana itu bahwa itu buah yang sifatnya dunia nah bila buah dunia bila dimakan pasti berak maka harus gak WC di keluarga kan ada WC orang nggak bisa berak akhirnya lalu turunlah ke dunia itu bagus kisahnya teman nah jadi hati-hati kita kita hanunya telah dan itu bukan kesalahan Adam karena Allah merekayasa sudah cara-cara itu dan kehidupan kita sama semua Allah rekayasa makanya kita ridha bil qada itu contohnya di situ bila kita ridha dengan qadarnya Allah karena semuanya itu Allah menentukan sudah kita terima bila kita terima lapang hati gitu kan nah itu walaupun Nabi Adam mengaku itu salah sidin Allah ampuni kan Rabbana zalamna itu karena doa Nabi Adam nah ini hikmahnya kita mengaji itulah ada yang boleh itu nah kita ada tak boleh pengetahuan kita dapat motivasi dapat dorongan seperti itu nah hari kita mengambil simpulan bulan Maulid kita lah supaya kita nih istiqomah dalam agama sunnah Nabi jadi itu penyempurna amal kita jadi ada 4 tuh tadi bila sudah sempurna 4 tuh nah, ibadah ada sunnah kayak sembahyang mana di toko di warung sembahyang di mana sah ya cuman sunnahnya di mana Nabi nah menjelang wafat Nabi itu nah hari Senin paginya wafat subuhnya di mana sembahyang dalam kondisi kemudian itu sudah sakarat sudah nah berpair batis di wapahnya oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas nah irit Nabi ini nah masuk ke Masjid Nabawi tapi kan dapat jadi imam lagi Abu Bakar jadi imam bayangkan Nabi menjelang wafat hari itu tetap sembahyang di masjid berjamaah kita kayak apa nah gitu kalau itu sunnah Nabi ya kayak itu kita itu contohnya tak jadi dalam ibadah gitu
Quran, sunnahnya dibaca. Surah itu bacaan harian. Ada surah harian, ada ayat-ayat harian dalam zikir pagi petang tuh kan. Nah, ada yang dibaca betarus sekali hatam sekali. Dan baca Quran itu kadang-kadang hatam. Kalau belajar boleh hatam, kalau membaca ada hatamnya. Coba kita baca Quran. Surah terakhir surah apa? Surah An-Nas. Lalu kita bertamat membaca doa khatam Quran itu di anaknya di mana? Imbah An-Nas kah? Di mana kah? Imbah Fatihah ayat 1 sampai 5 apa? Al-Baqarah hanya doa khatam Quran. Apa artinya tak? Artinya imbah doa ini betarus ayat 60 kita. Jadi baca Quran itu kada sudah tamat, itu sunnah nabinya. Mun satahunan kada sudah nyapai Quran itu kada ya sunnah adanya. Quran itu dibaca, sesuatu yang dibaca, nah itu sunnah nabi. Nah itu walaupun kada ada perintahnya wajib punya Quran kada ada, cuma Fatihah ya sembahyang. Cuma apakah kita dengan kada ada perintah itu? Justru fungsi Quran itu untuk dibaca dia karena pedoman. Nah itu dengan Quran kita seperti itu hari-hari kita. Termasuk kehidupan kita dari Baitullah sampai Baitul Khala itu ada sunnah petunjuk nabinya. Baitul Khala KWC dengan sunnah berkah. Masjidil Haram kada ikut petunjuk Nabi kada berkah. Petunjuknya apa? Kalau masuk Masjidil Haram mesti pakaian ihram, ngambil miqat, batas masuk tanah haram harus ngambil miqat. Prosesnya masuk sampai tahallul hanya baju sesirangan. Ini kada masuk Masjidil Haram bersesirangan, mana-mana orang. Ada kisah itu kan. Nah, karena umrahnya Ramadan, berangkat di Asar sampainya jam 12. Miqat di Madinah berangkat. Nah, jadi dulu kita sahur makanan dulu sebelum kita malam ini tawaf subuh tuh tuntung tuh. Bisa kayak itu. Nah, kita makanan dulu. Supaya ambil anak barang lah dalam kamar masing-masing, kita turunan. Langsung makanan itu sudah disediakan makanan sahur. Makanannya, saya ada turun dulu bini, berganti baju, pakai ihram, diganti baju sesirangan. Nah, kan kada pas ilmunya kita. Berarti ada tuntas di mana sih? Nah, belum tahallul, imam mengambil miqat, jangan dulu. Nih berarti kada umpah sunnah Nabi, kada jadi berkah. Salah ini. Nah, itu contohnya telah. Jadi dari Baitullah sampai Baitul Khala ada sunnah Nabi. Bila umpah sunnah berkah. Nah, itu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini urusan makan minum tuh ini yang dipakainya. Jangan pernah menggunakan selain ini. Kan Nabi instruksikan kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kanan. Jangan pernah dengan tangan kiri. Nah, itu sunnah. Urusan belakang tangan kiri, jangan pernah tangan kanan. Nah, kayak itu sebaliknya ada aturannya di Nabi kita tuh, insya Allah kebaikan. Jangan diubah-ubah ya, kayak itu. Nah, itu contohnya. Ini menegaskan aja kita mengambil kesimpulan daripada bulan Rabiul Awwal. Ini nggak bunyi? Ya Allah. Nah, ya dah sampai karanya. Ya betul sih itu sesuai perjanjiannya kan. Nah, kontrak kita kayak itu. Dari subuh sampai subuh aja sampai isyak berbunyi isyak berarti. Nah, minta maaf lahir batin, kita akan menghabisi masa-masa awal masuk ke bulan berikutnya dan ini semua kada kerasaan. Dari awal nih kada kerasaan kena Rajab ya. Bila Rajab itu adalah Ramadan pulang kita. Itu bang sudah proses kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita selalu dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.